Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua, hingga pada sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu di bab 11 tentang kurban dan akikah. Kita lihat peta konsep terlebih dahulu, kurban dan akikah. Yang pertama kita akan membahas masalah pengertian kurban, yang kedua pengertian akikah, dan yang ketiga praktik berkurban dan akikah serta hikmah ibadah kurban dan akikah. Adapun pengertian kurban adalah tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi dari mulai tanggal 10 yaitu Idul Adha, kemudian sampai hari tasyrik. Jadi ada 4 hari ya waktu untuk berkurban. Hukum berkurban yaitu sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Adapun dalil mengenai berkurban yaitu tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ini dalil tentang ibadah untuk berkurban. Jadi disarankan bagi yang sudah mampu silakan beribadah kurban. Adapun syarat-syarat hewan kurban, yang pertama adalah hewan tersebut diniatkan untuk kurban. Yang kedua, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Lalu yang ketiga adalah untuk kambing ataupun domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Yang keempat, untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun, sedangkan untuk unta berumur 5 tahun. Untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun dan disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 sampai hari tasyrik, yaitu sampai tanggal 13 Zulhijjah ya. Kemudian pembagian hewan daging kurban ini yaitu disedekahkan dalam keadaan mentah. Jadi tidak perlu yang matang ya. Yang mentah dibagikan kepada fakir miskin maupun yang lainnya. Dan orang yang berkurban pun boleh untuk memakan sebagian dari daging kurban. Nah, itu untuk pengertian kurban. Sedangkan pengertian akikah adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran anak yang baru lahir dalam suatu keluarga. Penyembelihan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas anugerah anak yang diberikan. Akikah hukumnya sunnah ya. Sunnah muakkad yang memang dianjurkan bagi yang sudah mampu. Dilaksanakan di hari ke-7 kelahiran bayi jika belum mampu pada hari ke-14 atau hari ke-21. Nah, adapun ketentuan dan jumlah hewan yang disembelih dalam pelaksanaan akikah adalah menurut Nabi Muhammad SAW 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Adapun syarat kambing ataupun domba akikah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kambing ataupun domba dalam keadaan sehat ya, tidak cacat, tidak kurus ya, atau matanya buta sebelah ya, ekornya misalkan terpotong ya, kemudian
tidak pincang kakinya, ya pokoknya dalam kondisi sehat, ya dalam kondisi sehat. Kemudian sudah berumur 1 tahun atau lebih, atau sudah pernah berganti gigi, ya itu untuk ketentuan hewan akikah. Jadi sekali lagi, kalau yang punya anaknya laki-laki, orang tuanya punya anak laki-laki, berarti 2 ekor kambing, sedangkan untuk perempuan 1 ekor kambing. Berikut adalah hadis riwayah Ibnu Majah an Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi' wa yukhlaqu ra'suh. Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Akikah tersebut disembelih pada hari ke-7, lalu anak tersebut diberi nama, kemudian mencukur rambut kepalanya. Adapun praktek berkurban dan akikah, itu yang pertama diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan boleh orang yang berkurban atau diwakilkan kepada orang lain. Yang kedua, menggunakan alat yang tajam. Seperti pembahasan kita di penyembelihan hewan, tetap menggunakan alat yang tajam. Jadi jangan yang tumpul. Kemudian yang ketiga, ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir dan sholawat Nabi. Lalu hewan kurban diarahkan ke arah kiblat, dan ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher, dan tidak lupa untuk membaca doa. Ya. Nah, untuk pembagian hewan daging akikah itu berbeda dengan pembagian daging hewan kurban. Kalau pembagian daging hewan akikah dibagikan dalam keadaan yang sudah dimasak, ya. Jadi bukan mentahnya. Jadi nanti anakku sekalian, kalau nanti orang tuanya mau akikahan, itu mesti dimasak dulu, ya, daging si akikah ini, gitu ya, untuk dibagikan kepada warga, ya. Kemudian orang tua anak yang melaksanakan akikah boleh kok memakannya sebagian ataupun membagikan semuanya juga boleh, ya. Nah, itu pengertian dari akikah. Adapun hikmah kurban dan akikah adalah melatih seorang memiliki jiwa berkurban, karena sungguhnya nikmat yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih seorang agar pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, dan kita berbagi kepada sesama. Kemudian mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli kepada orang lain, memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu, menumbuhkan kasih sayang sama umat manusia, meningkatkan gizi masyarakat, dan menambah ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan dari pembahasan kita hari ini mengenai kurban dan akikah, kita bisa lebih merasakan, ya, kepedulian antar sesama, ya, mengenai kondisi yang ada di tengah-tengah kita semua, ya, terutama ketika memang rasa syukur dari Allah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya tadi nikmat yang banyak, yang sudah mampu untuk berkurban, ayo berkurban. Yang nanti kalian nanti setelah berumah tangga, punya anak dan punya rezeki yang banyak, ayo berakikah, ya. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada lembar kerja siswa, silakan dikerjakan, ditulis di buku tulisnya. Nanti kita akan kumpulkan di pertemuan berikutnya. Silakan nanti dicatat, ya, untuk lembar kerja siswanya, ya. Baik, syukran jazilan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.